Yang terkasih umat Allah Paroki Grogol, Gereja Santo Kristoforus, para ibu bapa, kaum remaja, anak-anak, dan para suster yang terkasih. Selamat hari Minggu dan salam sehat bahagia dalam lindungan Tuhan. Tahun 2020 adalah tahun yang luar biasa bagi dunia. Dalam tahun 2020 yang lalu terjadi pandemi virus yang dikenal dengan nama virus COVID-19. Dampaknya sangat dirasakan oleh Keuskupan Agung Jakarta, juga oleh Paroki Grogol Gereja Santo Kristoforus yang perlu melakukan penyesuaian terhadap banyak bentuk pelayanan karya demi keselamatan umat dan masyarakat dalam masa pandemi COVID-19 ini. Para saudari dan saudara, kesakitan dan penderitaan yang dialami oleh seluruh dunia dan juga oleh warga negara Indonesia adalah juga kesakitan dan penderitaan umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta, juga umat Katolik Paroki Grogol Gereja Santo Kristoforus. Namun dalam masa ini Bapak Uskup Kardinal Suharyo mengajak segenap umat untuk terus berdoa bagi keselamatan semua umat dan mengajak seluruh umat untuk mencari apakah yang Allah kehendaki dalam masa pandemi COVID-19 ini, dan juga mencari kebaruan apa yang diharapkan Allah muncul setelah masa pandemi COVID-19 berlalu. Para saudari dan saudara, dengan ajakan dari Bapak Kardinal dan dalam situasi yang kurang menentu, kiranya sudah saatnya kita berhenti sejenak. Kita renungkan semua hal dalam terang ilahi. Kita melakukan metanoia, pertobatan. Kita melaksanakan novena Roh Kudus dan novena tubuh dan darah Kristus, dan membangun niat untuk kebaruan positif di masa mendatang dengan gesit, dengan lentur, dan dengan sikap siap sedia. Oleh karena itu, saudari dan saudara, tahun 2021 dicanangkan sebagai tahun refleksi, sebagai tahun kembali ke identitas, tahun untuk kembali ke jati diri. Dan identitas kita terwujud dalam aktivitas, dalam kegiatan-kegiatan yang didukung oleh integritas, sehingga kita sungguh-sungguh dipercaya, kita sungguh-sungguh kredibel, kita mendapatkan kredibilitas
dari masyarakat dan gereja. Saudari dan saudara, tahun 2021 menjadi tahun untuk mengatur kembali beragam hal yang tercerai-berai karena pandemi COVID-19. Tahun 2021 menjadi kesempatan untuk refleksikan, untuk menata kembali pelbagai macam aspek dalam hidup gerejani yang terdampak oleh COVID-19, sekaligus menjadi tahun untuk bangkit kembali dengan penyesuaian dengan adaptasi kehidupan yang baru. Dan sebagai moto, sebagai mantra untuk tahun refleksi, semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Saudari dan saudara yang terkasih, wajah gereja KAJ, wajah paroki Grogol Kristoforus yang ingin diwujudkan ialah dengan semangat gembala baik dan murah hati, umat paroki Grogol Gereja Santo Kristoforus semakin mengasihi gereja, semakin terlibat dalam hidup menggereja, khususnya ekaristi dan kehidupan bermasyarakat, dan semakin menjadi berkat bagi sesama dan segenap alam ciptaan. Para saudari dan saudara, gerakan refleksi yang ingin kita wujudkan, pertama, semakin mengasihi gereja. Kita laksanakan refleksi dalam terhadap pelbagai macam hal yang terkait dengan 5 pilar gereja: diakonia, pelayanan; koinonia, persekutuan; liturgia, perayaan ibadat, khususnya ekaristi; kerugma, pewartaan sabda Allah; dan martiria dalam hal kesaksian. Umat diharapkan untuk mengikuti retret pada masa Prapaskah yang kita akan mulai dengan ibadat Rabu Abu pada tanggal 17 Februari yang akan datang, dengan langkah-langkah dinamika refleksi yang sudah diberikan dan yang sudah biasa kita laksanakan. Kita akan mengambil bagian dalam novena Roh Kudus tanggal 14 sampai dengan 22 Mei yang akan datang sesudah Hari Raya Kenaikan. Dan kemudian kita juga akan mengambil bagian dalam novena Tubuh dan Darah Kristus 28 Mei sampai dengan 5 Juni. Dan bagaimana kita melaksanakan aksi perbaikan atas refleksi yang dimungkinkan untuk segera dilaksanakan, agar umat semakin peduli dan siap untuk ambil bagian dalam pelayanan diakonia dan dalam perutusan kesaksian martiria. Poin yang kedua, semakin terlibat, terutama umat menjadi berkat bagi sesama dan masyarakat, khususnya dengan menjadi promotor protokol kesehatan demi keselamatan semua
dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kita tingkatkan bagaimana mencuci tangan dengan sabun, memakai masker secara tepat dan benar, menjaga jarak, menjaga mobilitas di tempat umum, dan menjauhi kerumunan atau keramaian. Saudari dan saudara, semakin menjadi berkat, dan poin ini yang ingin kita sungguh-sungguh konkretkan di tengah kehidupan gereja dan masyarakat. Bagaimana gerakan menjadi berkat bagi sesama yang kecil, yang lemah, yang miskin, yang tersingkir dan disabilitas, terutama yang terdampak pandemi COVID-19. Bagaimana mengoptimalkan dana Papa untuk bantuan karitatif yang tepat sasaran, atau dana pesta Natal dan Paskah yang kita alihkan untuk bantuan sosial. Menyangkut celengan tunawisma dan penyalurannya secara tepat, kita jalankan seperti yang sudah kita praktekkan pada tahun 2020 yang lalu. Kita mengisi setiap hari semampunya, yang penting rajin dan sering mengisi. Kemudian prosedurnya seperti biasa dikumpulkan oleh ketua lingkungan, kemudian distorkan ke paroki sesuai dengan jadwal 3 kali dalam 1 tahun. Periode pertama 9 Januari sampai dengan 19 Februari. Periode kedua sesudah perayaan 15 April sampai dengan 31 Juli. Dan periode yang ketiga 1 Agustus sampai dengan 15 November. Celengan Yesus Tunawisma kita akan gunakan untuk karya-karya bela rasa yang lebih banyak dan solidaritas kemasyarakatan, khususnya yang terdampak COVID-19. Dan tim PBTR akan laporkan karya-karya bela rasa dan solidaritas ke alamat yang sudah ditentukan di tingkat Keuskupan Agung Jakarta. Saudari dan saudara, langkah-langkah dinamika refleksi umat nanti akan juga disampaikan. Akan dibuat preparasi persiapan pemberian pemahaman apa itu tahun refleksi. Kemudian langkah yang kedua, retret umat pada periode 17 Februari 21 mulai Rabu Abu sampai dengan puncaknya perayaan Paskah 4 April. Pendalaman pasca Paskah 5 April sampai dengan 6 Juni 2021 dan realisasi atau perwujudan 7 Juni sampai dengan 21 November 21 sebagai perayaan puncak tahun refleksi Hari Raya Kristus Raja. Saudara dan saudari yang terkasih, itulah yang akan kita laksanakan. Dengan sekali lagi saya garis bawahi novena tubuh dan darah Kristus. Kemudian novena yang diawali oleh dengan novena Roh Kudus, novena Pentekosta.
dan juga di tahun Santo Yosef yang dicanangkan oleh Paus Fransiskus 8 Desember 2020 sampai dengan 8 Desember 2021. Dan syukuran tahun refleksi seperti yang sudah saya katakan tadi dilaksanakan dalam perayaan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja Alam Semesta pada tanggal 21 November. Saudari dan saudara, umat Allah yang terkasih, banyak air mata mengalir, banyak kesedihan terjadi, banyak keyakinan goyah, banyak pengorbanan tertumpah. Hidup saat ini sungguh tidak mudah. Kita harus terus bertahan dan berjuang dengan sepenuh daya yang ada. Kita harus yakin dengan bantuan dan kasih Tuhan, dan kita akan sama-sama keluar dari masa sulit ini, walaupun sampai kapan kita belum tahu. Satu hal, kita harus yakin bahwa semua akan segera berlalu dan berubah menjadi lebih baik. Para saudari dan saudara, umat Allah yang terkasih, tetap semangat, jaga kesehatan, kuat dalam iman, tetap berdoa, dan ucapkan syukur dan setia mengandalkan Tuhan. Selamat mengisi, selamat mengolah, dan selamat memaknai tahun refleksi 2021. Semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Salam sehat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.